Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi tawil umurana hatta hadzal lail summa hatta akhir hayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa summa qala aidan wal asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dunya salah satu ayyam yaumu amsi qad ma biyadika minhu sayun yaumu ghadin la tudri atudrik amla wa yaumun anta fihi faqtanimhu. Sadaqallahu lazim. Bapak Ketua RW yang kita hormati, Ketua RT 38 ya, yang kita hormati Bapak Imam Khatib Bilal Garim Masjid Tanzilur Rahmatillah, Ketua BKM beserta pengurus yang saya hormati, Ketua Majelis Taklim dan anggota yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di 29 Desember. Besok 30, lusa 31. Nah, baru kita masuk tahun baru. Menyisakan 2 hari lagi tahun ini. Catatan pertama dengan 5 tahun sebelum ini ada tak perubahan diri kita? Rasanya banyak. Atas perubahan itulah kita selalu bersyukur. Aduh Pak Ustadz tambah tua, itu sunnatullah. Tidak mungkin makin lama hidup makin muda itu. Tapi mungkin selama ini kita belum dapat cucu, lah dapat cucu. Mungkin selama ini cucunya baru tino, dapat lagi lang-lanang. Aku udah ngecek orang, aku ngecek aku tulah gitu. Nah, alhamdulillah ada perubahan artinya. Selama ini belum ada menantu, dapat menantu. Selama ini belum panen sawit, dapat panen sawit. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, hidup ini jangan dipersulitnya. Itu Islam itu lentur, tapi yang mengeraskannya kita. Misalnya ada tetangga kita non muslim, ada orang ngecek haram ngomong selamat Natal, alangkah mudahnya haram nih. Lemak kita di sini di Jawa tuh 4 anaknya 4 agamanya. Ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Islam, ada yang Katolik. Damai dia, boleh lah, itu banyak di situ. Masuk kalau maknya Kristen, anaknya tidak boleh ngomong huruf mano selamat Natal. Kece orang ngomong cek itu, anu Pak Ustadz, kita murtad, pindah agama. Tidak lah. Saya ngomong kemarin ada orang nikah di Curug, saya ngomong selamat pengantin baru, saya tidak pengantin baru. Itu. Jadi jangan kita persempit ya luas. Tapi innamal a'malu binniyat, tergantung dengan niat. Niat kita kan bersaudara. Kalau akidahnya tetap lakum dinukum waliyadin, berarti boleh merayakan tahun baru Pak Ustadz. Yang niup-niup trompet itu kan buang-buang kerja gitu. Yang nak nunggu jam 00
Yang kemudian kalau jam nyol nembak-nembak mercon, kilo-kilo ada tak manfaatnya? Medan ada manfaat tak apa-apa. Tapi kalau kita bakar jagung, bakar ikan, medan tak dimakan, kasih tahu dengan kami datang. Kita makannya itu. Tidak apa-apa, sambil nunggu ikan masak, nonton film Sang Kiai misalnya, nonton film-film agama di layar lebar boleh, jangan segonian. Tapi kalau untuk niup trompet nak nunggu tengah malam ni, kalau masuk angin pun kitulah tuanya. Lalu selanjutnya, ini belum ceramah, masih pembukaan. Selanjutnya kita ni hidup di zaman digital, sosial media. Ndak setebaliko hukum kita peci ke sosial media, hilang hukum itu, hukum sosial media itulah. Contohnya Sambo. Itu kalau tidak didesak kemarin, selesai itu tuh. Dipantau kawan terus. Itu yang di nasional. Di Bengkulu nih Pak, ada cucu seorang mantan bupati memperkosa pembantu. Cucunya ini masih SMA. Bunting Tino tuh. Karena dia orang tidak punya, keluarga Tino tuh numpang hidup kayak keluarga mantan bupati ini, nyerah pala baik, nikahi baik, walaupun duduk nikah tegak sagak. Idan dah cucu bupati ini ngadu ke polisi, jangankan ditanggapi, akhirnya ada orang ngijo. Giliran cucu bupati ini yang ngadu, terima kawan ngadu. Nah iseng ibu ni komunikasi dengan siapa pengacara kondang tu? Hotman Paris. Ngomong Hotman Paris ini di media, Polda Bengkulu, Polresta Bengkulu, ini wargamu, kasusnya begini. Diperiksa Polda itu sekarang, naik kasus ini. Dan Tino tuh tahan nak dites DNA-nya, bayi siapa ini. Akhirnya kan jadi urusan. Coba kalau dinikahi, selesai urusannya tuh. Tino tuh lah bunting 6 bulan kini. Jadi yang tidak pacak kita permainkan tuh hukum Allah. Itu kata kita, siapa sandaran orang miskin ini? Kalau dia bersandar ke Allah macam-macam. Nak ngaponya pacak mendm kan Hotman Paris, dan Hotman Paris tanggapi pulau itu tuh. Inilah jalan-jalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, masih pembukaan. Kita ni hidup bukan di zaman baik-baik saja Pak. Dah. Ngapo? Sekarang tu fakultas hukum di mana ada perguruan tinggi ada, tapi yang jurusan keadilan tidak ada. Banyak orang tahu hukum tapi mempermainkan hukum, jual beli hukum, maklar hukum, bahkan terhukum. Ada fakultas ekonomi tapi jurusan kesejahteraan tidak ada. Jadi jangan kaget ada ibu-ibu terima BLT, bandol kalungnya 10 gram. Kita tanya, asli itu Cik? Asli katanya. Nya kalungnya ini 20, buahnya 10. Masih Cik dapat BLT, alhamdulillah. Belum sejahtera. Tidak bermalu. Ini kondisi kita sekarang seperti ini. Dan jangan hal-hal yang aneh itu lazim zaman sekarang. Contoh, ada orang jual bensin eceran tuh, nyebeli 10.000 tuh, ngejual 12 atau 13. Berarti 1 liter untungnya 2.000 atau 3.000.
Tiap hari kalau dia jual 10 liter, 20.000, dia dapat 40.000. Lumayan lah, alhamdulillah. Siapa pacak ngasih duit? Itu bensin eceran, laku 5-10 liter, dapat untuk apalagi SPBU ratusan juta. Untungnya nih sampai ke Pertamina rugi ratusan triliun. Iya, negara kita nih negara aneh. Jadi jangan heran cak itu tuh, ngapo cak itu dan toh itu kondisi. Ada fakultas pendidikan, tapi yang jurusan kesabaran tidak ada. Kalau anak kita terbentak dikit, tercubit dikit oleh gurunya, dalam lingkar mengajar, dalam koridor mengajar, tidak perlu nak tuntut menuntut, ya kesian guru tuh itu. Nah ini ada fakultas dakwah itu, akhirnya melahirkan penceramah, ustadz ustazah, mubalik, tapi yang jurusan keikhlasan tidak ada. Jadi jangan diuji keikhlasan saya sudah ceramah nih kelak gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nak mulai. Kenapa itu yang saya lontarkan? Karena sudah dikasih judul dengan saya, membentuk kepribadian Muslim. Nah, berat materi ini, harus 2 gelas minum. Apa itu makna kepribadian? Pribadi itu, asal katanya kepribadian itu pribadi masing-masing kita lah. Urus pribadi masing-masing, katakan. Nah, urus diri masing-masing. Cuman kalau dalam bahasa rejangnya personality. Personality. Nah, kalau orang barat ngomong personality itu lengkap di dalamnya itu. Jadi ada jasmani, rohani, termasuk dalam itu adalah akhlaknya. Itu personality dalam makna kita ini. Jadi pribadi itu individu masing-masing. Muslim orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak semayangnya Pak Ustadz, itu lain urusan. Asalnya ngucap syahadat, Muslim dia itu, agamanya Islam, Muslim itu. Jadi yang tidak kita ambil ini, macam mana dari kata dasar kepribadian dan Muslim ini untuk terbentuk. Maka malam ini kita mencoba menganalisa bagaimana membentuk pribadi umat Islam ini menjadi pribadi yang punya nilai lebih dari yang lainnya. Islam itu artinya selamat. Aslama yaslimu islaman, artinya selamat. Nah, kalau nak selamat ini ada jalannya. Kata kawan, jangan jalan situ kelak ya. Ngapo? Galak buayo tiba-tiba situ. Kadang-kadang juga galak macam-macam lah penyakit. Masih juga celentung, dililit ular, tidak berbalik lagi, selesai. Lah dikecek orang jangan jalan itu, masih juga. Nah sama. Nah, mengapa kita perlu membicarakan kepribadian Muslim ini? Dari mana mulainya? Nah, sekarang ini kita tengok di kota Bengkulu ini jumlah masjidnya 460 buah. Itu masjid itu. Musolanya sekitar 46. Masjid aja 460 buah. Luas kota Bengkulu ini 151,7 km.
151,7 km bagi 460 sama dengan 329. Artinya 330 meter jarak masjid yang satu dengan masjid yang lain. Tapi jamaahnya kadang-kadang banyaklah lampunya daripada jamaahnya, lebih banyak kipas daripada jamaahnya. Nah, ini yang kita ingin sampaikan terkait dengan kepribadian muslimnya itu. Saya tinggal dulu di Bumiayu. Ngapa saya katakan dulu? Karena sekarang lah pindah ke Pegadewa ini. Samping KUD itu ada toko BBC situ. Bukan mempromosi toko BBC itu jual beras, tidak. Ngasih tahu aja. Itu. Dulu di Bumiayu itu ada masjidnya dua, Masjid Muhajirin, Masjid Al-Mukhlisin. Kini mulai dari Bumiayu 1 tuh Masjid Al-Akhlaq, Baitul Izzah, 2 lantai. Bumiayu 2 simpangnya ke kanan, musola 12 kali 12. Itu persiapan masjid. Bumiayu 3 Masjid Al-Hikmah. Bumiayu 4 2 masjidnya, Masjid Al-Muhajirin tadi, Masjid At-Taufiq. Bumiayu 5 ada musola 7 kali 7. Bumiayu 6 tembus ke Bumiayu 7 Masjid Al-Akhlaq. Bumiayu 8 2 masjidnya situ tuh, Masjid Alif Lam Mim, Masjid Taqwa. Terus sampai ke ujung, tiap gang ada masjidnya. Isinya wallahu a'lam. Nah, ini kalau urusan masjid kita, nah, itu dari sisi jamaah. Saya karena mungkin banyak waktu, jadi betah nyoret-nyoret, saya coba kali-kalikan. Andai kata 460 nih tadi, sejumat tuh ngumpul duit 300.000 aja. Rasaku tanzilul ini sejumat tidak kurang dari 500 dah. Taruhlah 300. Masjid raya tuh Pak mencapai 4 juta, 5 juta. Kas masjid kita sampai tanggal 30 Desember 2020 746 juta, 704 semiliar berarti kasnya itu tuh. Sebanyak itu duitnya tuh. Nah, sekarang kita anggap masjid raya juga 300. Masjid Bumiayu banyak dari 300. 300 kali 460 itu sama 138.000 juta seminggu, kali 4 minggu 550 juta. 550 juta itu setengah miliar. Kalau itu dikumpulkan, nak membangun masjid 15 kali 15 itu selesai seminggu. Tidak usahlah di tembok kiri kanannya itu, tembok depan nih baik, plong itu selesai. Banyak potensi. Siapa menikmati duit ini? Konglomerat. Ngapa konglomerat? Karena ditaruh di bank. Duit itu tuh di bank. Ada Perumnas Lingkar Timur tuh 12 rumah terbakar, tinggal pakaian di badan. Serupiah tidak ada keluar dari masjid raya untuk nyumbang tuh. Disinilah muncul macam mana orang Joko Karyan membina masjid tuh. Tahu kan masjid Joko Karyan tuh? Tanggal 1 kasnya mesti 0. Dan dia tantang, hilang motor di halaman masjid kami ganti sesuai dengan merek yang motor Bapak dapatkan. Hilang mobil, kami ganti mobil. Wah, luar biasa. Tapi subuhnya melumbak. Luar biasa. Ngapa? Tidak boleh ada orang miskin di sekitar itu. Tidak boleh ada orang ekonominya susah. Duit dari mana? Duit dari masjid. Membantunya. Kita ada pedagang sayur. 5 kebat pucuk lemai, 5 kebat pucuk ubi, 5 kebat bayam, 5 kebat kacang, 5 kebat lagi daun selada. Sekebat dapat untung 500.
Seberonang besar itu, modal sekitar 200 itu, dapat duit sekitar 15.000 berhari-hari model itu tuh. Tidak ada perhatian dari kas masjid kita tuh. Di mana kepribadian pengurus masjidnya? Ada di Bengkulu ini namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia, dari pusat itu. Apa tugas tubuh dewan ini? Apa natar khatib? Tidak. Apa ngajar imam? Tidak. Apa ngasih dana ke masjid? Tidak. Apa pembinaan? Tidak. Jadi apa yang kita inginkan? Ternyata memang belum terbentuk kepribadian muslim ini. Apa masalahnya? Nah, baru kita ceramah. Tadi pembukaan kalau. Mengapa hakikat keberadaan seorang muslim itu penting bagi kita? Karena disitulah kuncinya. Saya pernah dikirimi orang tentang Qatar tuh, kalau tidak salah ingat saya tahun 79 Qatar tuh merdekanya tahun 1979. Dikasih orang pulau tuh Inggris apa ngasih kata 1979 merdeka, kemarin penyelenggara Piala Dunia dan diakui oleh pengurus Piala Dunia ini penyelenggara Piala Dunia terbaik sepanjang sejarah Qatar. Dan luar biasa, haram setetes kalau ada minuman keras masuk itu, aman, dado, belago. Lah kalau minum di situ, yang ditengoknya bukan abalnya mabuk. Keluar orang main tuh berebut, orang kata tuh ngasih sedekah, kopi, kue dan sebagainya. Alangkah itu. Makanya Dubai, Qatar itu negara yang luar biasa. 4 bini kita, keempat-empatnya tanggung jawab negara. Mendak berbini 4 pergilah ke situ. Kita Indonesia ini dulu katanya negara yang gemah ripah loh Cinawi toto tentrem kartora harjo. Di mana masalahnya? Nah itu masalahnya di iman dan akhlak. Jadi membentuk kepribadian muslim ini adalah bagaimana kita pembinaan iman dan pembinaan akhlak. Itu iman itu apa? Itu iman itu kepercayaan, tidak pacak ditengok. Itu sama dengan strum. Inilah dipasang galau kipas, kemudian lampu dipasang, tidak ada hidup. Kita tanya, ya ngapa tidak dihidupkan? Strumnya belum masuk, kata kita. Oh. Jadi kapan? Itulah nunggu PLN ngeceknya dulu itu. Kalau lah dicek lah baru itu. Ada sebaliknya. Ini belum terpasang, kabelnya lah dipasang-pasang, ngapunya agak cek baguslah yang ini padahal. Yang ini bagus yang Ustaz. Ini ngapunya kena cek. Saya tu nak. Yang itu yang mana, Pak? Lampunya belum pasang, kipas belum masang, tapi kabelnya ada di lem-lem gitu. Ya, ada setrumnya, ada, kata jangan dipegang, jujutlah. Kita tidak percaya. Oh iya, kata kita kan. Nah, iman tu strum tu lah. Apa yang ingin saya gambarkan? Percuma dipasang kipas lampu kali dari strumnya, tidak akan nyala dia. Dan percuma juga strum masuk, kipas belum ada, lampu belum dipasang, tidak ada gunanya. Nah, iman ke amal soleh itu, itulah perempuan.
Kalau beriman, yakin ya Tuhan. Iya, yakin Islam apa nih? Gitu-gitu. Sembahyang, ya lom. Apa artinya iman kita tuh itu? Nah, maka itu pentingnya iman itu di situ. Ya Rasulullah, ayul mu'minina abdul? Qala ahsantu khulqun. Siapa mukmin yang paling baik, yang paling bagus akhlaknya itu. Hadis yang lain, akmal mu'minina imana ahsantum khulqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, mukmin yang paling baik akhlaknya. Jadi iman dan akhlak itu kunci kepribadian muslim. Apa ciri-ciri orang beriman itu Pak Ustaz? Ada di dalam Al-Quran. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sampai ke akhir ayat itu, ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ciri orang beriman itu yang pertama, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang kalau disebut Allah bergetar hatinya. Kapan disebut Allah? Allahu Akbar. Azan itu. Tapi kalau itu ayan. Itu maksudnya bergetar tuh. Subuh-subuh as-salatu khairum minan naum. Bergetar hatinya. Cuma matanya lebih bergetar lagi. Itu yang dimaksud dengan orang beriman. Tapi kalau dia dengar, tidak ada ngambil peduli. Masuk kita nak masuk ciri itu tadi, lah lepas satu ciri yang kita. Yang kedua, wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambah iman mereka. Gitu. Ada orang ngaji, lalu ada khatib menerangkan tentang macam mana mengakhiri tahun ini, macam mana menyambut 2023 itu. Jangan seperti orang numpang di masjid. Apa dulu tuh masjid Cino, dibangunnya masjid orang Cino, dibuatnya nama Cino, saya lupa namanya. Karena lanang tuh datang duluan ngambil sandaran tiang, jadi yang sempat dengar tuh azan. Pas sudah azan tuh tidur, terbangun orang komat, mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Masjid Cheng Ho ya, ada cerita nih. Masjid Cheng Ho mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Itu selesai dia ikuti baik. Selesai bubar Jumatan ngomong, kenapa ini masjidnya apa? Masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu Muhammadiyah apa itu? NU gitu. Kalau NU mengapa begitu cara Jumatannya? Kenapa Pak? Masa sudah azan langsung komat, tidak ada khutbahnya? Maaf Pak, Bapak tadi tidur katakan. Dia tidur terbangun pas komat. Nak nyalakan masjid Cino. Cinonya benar, dia yang tidak benar. Ini sambunglah kita. Macam mana nak bertambah iman kita? Kutip sibuk bebui mulutnya, kita tidur. Yang ketiga cirinya,
bertawakal kepada Allah itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tawakal itu setelah usaha, berdoa, hasilnya Allah. Bibit elok, tanah subur, pas lah 5 tahun tidak ada yang berbuah sawit gitu. Jangankan buah koral, buah pasir tidak. Kata kita ngumbut 5 hektar tuh. Nah itu namanya tawakal itu tuh. Banyak usaha kita kan, bikin warung, tahu-tahu dibon orang galau, selesai. Buka usaha ini, macet usaha itu, nah tawakal. Tapi setelah usaha, dia tuh bukan macet, belum ketemu selahnya itu. Kemudian yang berikutnya cirinya itu, alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang mendirikan sholat. Ya namanya orang Islam, orang beriman, sholatlah. Bainar rajul wa bainal kufra tarkus sholat. Beda muslim dengan non muslim itu sholat. Walaupun KTP kita muka belakang mereknya agama Islam, orang di depan bayang, dia muka belakang Islam, tapi kalau tidak sholat tidak ada gunanya. Nah balik kepada sholat, sholatnya mesti berjamaah untuk yang lanang itu. Yang tino boleh juga, tapi yang wajib itu lanang. Kemudian yang terakhir ciri orang beriman itu versi ayat ini, tapi yang lainnya banyak 30 bahkan kita kelak itu, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu. Apa yang bisa kita kerjakan? Pacak berangkat haji, berangkat. Kelak nunggu tuh. Sekarang keluar patuanya Pak, saya kaget. Haram daftar haji kalau lah umur 60 tahun. Fatwa MUI. Ngapo? Kalau yang daftar umur 60, kota ini waiting listnya 25. Berarti umur 85 nya berangkat lah. Maksudnya haram itu jangan nak nunggu umur 60 daftar kalau lah mampu. Mampu umur 30 tuh daftar dulu. Umur 30 tuh. Umur 40 bisa daftar dulu. Kebilo berangkat itu urusan Allah. Buktinya kemarin 2 tahun tidak pacak berangkat haji. Haram tuh itu maksudnya supaya jangan menunda-nunda gitu. Mekah tuh terus berubah. Kalau mungkin tahun 2006 saya berangkat pertama tuh ke Mekah, dari hotel ke haram tuh paling dari sini sampai ke gedung apa sidang tipikor ini atau ke Alfamart paling jauh ya pacaknya kata jalan. Kini ada yang 14 kilometernya dan 6 kilometer. Ada bus Pak Ustadz, iyo tapi jarak 2 kilo bus tidak pacak lagi, ditutup 2 kilometer jalan. Itu yang normal. Nah ini kondisinya. Kalau lah umur 80 berangkat mulai itu, lokak sama yang di hotel tu lah. Ngapa? Tidak kuat lagi. Ini untung pacak berangkat. Nah, itulah orangnya dulu berangkat tidak galak. Tuh, tidak pacak Pak Ustaz berangkat umroh. Umroh kan sunnah kata siapa? Aduh hadisnya Pak. Al umrota wajibun kawajubu al hajju manistato'a ilaihi sabila. Umroh itu wajib seperti wajibnya haji bagi yang mampu. Tidak pacah haji umroh. Ya ada kawan Pak Ustaz ikut aku tanggal 17 Januari ini kelak berangkat lagi buat jamaah. Tidak pacah umroh, jangan tinggalkan sholat Jumat. 40 kali Jumat berturut-turut hadir sebelum khatib naik mimbar, sama pahalanya yang pahala haji. Hadis itu tuh. Ini sibuk Jumat, sibuk dah berburu. Asal hari Jumat nak berburu, asal berburu nak hari Jumat. Ya mana kita dah berapa? Nah ini. Lemak kalau berduit. Umroh tu bukan urusan berduit, urusan kemauan. Pernah tak dapat cerita kuli bangunan
kuli pasar, kuli angkut tuh, yang setiap hari dia nambung untuk umroh tuh. Pernah dengar cerita? Wah, Masya Allah, berkumpul dia tuh, ada yang ini. Nah, yang lanang ini mendorong gerobak dari situ, tukang angkut lah itu kan. Paling hasilnya 100 hari, lah nanggungnya 160. Setiap dia dapat itu 80%, paling tidak 75%, 70% itu untuk umroh. Itu dia kasih untuk umroh. Jadi diambil 30 untuk makan itu, 70 untuk umroh. Kalau yang dapat 50 diambilnya 10, 40 untuk umroh. Kalau yang dapat 60 diambilnya 40, 20 untuk umroh. Tahu oleh wartawan, ditanya wartawan, benar Pak? Benar katanya. Masya Allah, boleh kami datang ke rumah? Jangan, rumah kami gubuk. Tidak apa-apa Pak, pergi ke rumah. Atap, balak bocor, lantai tanah. Salut wartawan tuh, kami betul-betul salut Pak. Boleh kami tahu kenapa motivasi Bapak umroh begitu kuat? Boleh katanya. Sebentar ya, panggilnya bininya. Bu, keluar bini. Ini istri saya, namanya umroh. Ya Allah, kira tadi nak berangkat ke Mekah, balik atau rupanya bininya umroh. Ya Allah, wajar sampai 80% yang kasih. Nah ini, iya. Iya, ini istri saya namanya umroh nih. Wajar 100% wajar. Iya. Jadi pertama kita benahi iman. Karena iman ini ukurannya di aktivitas kita tuh lah. Koar-koar kita ngomong beriman, puasa idak, semayang idak percaya orang. Tapi kalau kita pura-pura ke masjid masuk tiap maghrib, pura-pura pura-pura beriman, jatuh subuh datang juga. Tidak perlu kita ngecek orang itu. Lah boleh lah, itu awak masih muda. Mudah-mudahan lah calon imam kita kelak tidak perlu kita cari jauh-jauh. Itu. Nah itu yang kira-kira iman. Nah yang kedua, akhlak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau nak contoh siapa yang paling berakhlak itulah Rasulullah. Ngapo? Karena memang lengkap di Rasul. 25 nabi dan rasul itu lengkap. Sulaiman tidak pernah miskin beliau tuh. Koral depan rumah itu emas. Lantai rumahnya itu kaca, di bawah tuh kolam. Saking kekayanya. Sendoknya emas. 500.000 tahun. Apa 500 tahun? 500 tahun bukan ribu. 500 tahun kelak itu urusan meriksa harta Sulaiman baik. Kelak 500 tahun lamanya. Meriksa harta Sulaiman tuh kelak. Nabi Ibrahim kayo dari kecil. Nabi Yusuf pernah jadi menteri, dia tuh baru jadi nabi, itu ganteng pula itu. Nabi Ayub pernah miskin tapi sudah tuh kayo, sudah tuh miskin kayo lagi, luar biasa. Waktunya sakit miskin dia, hartanya habis itu kayo lagi. Nabi Muhammad miskin pernah, kayo pernah, senang pernah, susah pernah, bebini satu pernah, bebini banyak pernah. Lah iya, waktu dia dengan Khadijah tidak ada bininya satu tuh lah Khadijah. Setelah nikah dengan Aisyah dia baru banyak bininya. Umur 8 tahun pisah dari kita, ngembalakan kambing. Kita mana pernah upahan biaro kambing, tidak ada. Tapi begitu dia nikah dengan Khadijah, tapi pekerja kuat. Di mana dia bekerja? Berdagang.
Kemana? Ke luar negeri. Masuk bawa dagangan ke Jakarta sejuta. Bapak, kaji sejuta. Ya cukup kemana baik. Rugilah ke Jakarta bawa dagangan nilai sejuta. Paling tidak 50 sampai 100 juta. Sama dengan Muhammad tuh dari Mekah sampai ke Sam. Tidak mungkin bawa dagangan nilai sejuta. Berarti kan ribuan rial dia bawa tuh. Ratusan rial. Buktinya berhasil. Jaya dia. Nah ini perjuangannya luar biasa. Itulah maka Al-Quran menuliskan contoh yang terbaik itu pada diri Rasul. Gitu. Cuman jangan kita ndak cak Rasul. Ibu-ibu kan kadang-kadang galak kepleset itu. Minta suaminya soleh, benar tuh. Tapi siap ndak awak soleha itu. Coba cak Ali bin Abi Thalib. Nah kita cak Fatimah Az-Zahra kalau bisa. Coba cak Muhammad kalau pacaknya. Nah kita siap ndak jadi Aisyah? Siap. Aisyah tu 8 madunya. Siap dah? Ya entah kalau itu. Nah kan tidak siap yang saya itu. Jadi kita tetaplah dengan cara kita sendiri itu. Jadi kunci pertama membentuk kepribadian mukmin itu, Islam itu iman. Perkuat iman. Apa yang kita cari lagi kini? Zaman saya baik jauh perubahan. Apalagi zaman Kak Fahri begitu kan, umurnya mungkin lebih 10 atau 15 tahun di atas saya. Saya masih ketemu TV hitam putih itu Pak, 3 km nonton gitu. Kalau gambarnya miring-miring, baliklah akil habis tuh. Pakai aki dulu, TV hitam putih. Kini sebesar papan merek keuangan tuh TV malas kita nontonnya. Ngapa? Ada YouTube. Itu luar biasa. Dulu nak bayar listrik setengah hari kita nempelkan kertas di situ, nunggu kita dipanggil. Kini, kita kena bayar listrik sini, selesai. Dulu nunggu kiriman tu berminggu-minggu, wesel atau apa dari gae. Kini WA ya transfer sekian masuk ke rekening. Dunia lah canggih. Ya. Saya masih ketemu nasi jagung tuh. Kini kita kasih cucu kita nasi jagung, bigal datuk ni katanya. Makanan ayam ini katanya. Allah dunia. Nah apa alasan kita tidak melaksanakan syariat Islam ini? Masjid lah banyak, penjelasan, keterangan lah banyak. Oh, kami nak ceramah. Itu. Jadi ini iman. Tidak cukup dengan keyakinan saja, tapi ada bentuk amalnya. Sementara mati, tidak pacak kita tunda-tunda. Itu. Saya kemarin Uwais, alangkah elok bapak tu mati. Orang biasa, sopir orangnya, umur 41 di Benteng situ. 41 tahun. Dia ngomong dengan bininya, Bu, besok subuh masa agak cepat ya, aku nak berangkat cepat. Sebelum subuh bininya bangun. Pas subuh semayangnya di rumah, tapi selesai semayang tu tidur di tempat solat tu lah, di sajadah tu. Kata bininya, ngapa ya? Masih ngantuk nih ya? Jangan tidur di sini, kata bini. Pindah lagi kamar lah, kelak masuk angin. Pindah ke kamar tu bininya nyusul lah mati. Ini indah nih. Nah ini yang kita tidak tahu kematian ini. Itu. Tidak puas keluarganya, bininya mekik, bawa ke rumah sakit, ke dekat rumah sakit. Kata orang IGD, meninggal Pak setengah jam yang lalu. Pas. Sebegitu mudahnya kematian itu. Nah maka Allah tuh nggak sayang dengan kita. Dosa harian Allah hapus lewat sholat. Berdosa kita isya sampai subuh kelak, di subuh diampuni. Subuh sampai ke zuhur waktu zuhur. Zuhur sampai ke asar waktu asar. Asar sampai ke maghrib waktu maghrib. Maghrib sampai ke isya waktu isya. Terus begitu. Itu dosa harian. Dosa mingguan Jumat ke Jumat. Dosa tahunan Ramadan ke Ramadan. Allah ngampuni itu tuh. Tapi kalau kita tidak ngambil peluang, tidak ada. Nah inilah yang dikatakan dengan mukmin tadi. Nah lalu berikutnya akhlak. Akhlak itu
kondisi psikologis, kondisi kejiwaan. Ada yang tidak nampak, ada yang nampak. Yang tidak nampak ni agak bahaya ni, kalau kita tidak bisa merubah kondisinya. Contoh, pas nak minum macam ini, telentang jatuh ke situ. Ya Allah, petanda apalah ini? Itu akhlak tu. Petanda gelas pecah lah, jangan tak dikait-kait dengan itu. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi apa-apa? Tersenggol gelas ini jatuh ke bawah, wajarnya pecah. Suaminya lagi dinas luar, mudah-mudahan tak apa-apa. Itu. Mata sebelah kiri berkedip-kedip. Ya Allah, nak tengok apa boleh Tuhan. Ya Allah, itu saraf mata capek. Tunggu new normal lagi. Kelak idaknya kedip-kedip lagi. Jangan dikait-kait dengan sesuatu. Dulu saya masih kecil, masih kan siut, kata burung jam 8 malam kan madu listrik. Ngoceh orang situ tuh, orang tua tuh. Kalau tanda bayi berbunyi kau sekali lagi, mengkabar buruk, cukuplah sekali itu. Ciut, alhamdulillah kabar baik. Namanya burung kan. Itu akidah, akhlak itu tuh. Dulu kalau ada gempa di utara tuh, geruduk-geruduk, hidup anak Adam. Itu kalau rejang. Pas saya balik kemana, beda. Geruduk, hidup separau, mati separau. Ngapo? Katanya ada ular di bawahnya menggeliat. Pengetahuan dulu itu. Jangan. Sampai sekarang orang dusun tuh masih percaya kalau mimpi copot gigi petanda ada musibah. Mulai merenung, jauhkanlah balak. Ngapa mimpi copot gigi? Apa hal mimpi copot gigi mak bak nak mati? Tidak ada kaitannya tuh. Nah ini, itu akhlak yang nampak. Itulah namanya sopan santun. Gambaran psikologis yang baik itu namanya sopan santun. Tidak bisa dibuat-buat sopan santun, Pak. Akhlak yang dibuat-buat ada lagi, itu tahalluk namanya. Dia lagi belajar berakhlak. Tapi ada yang di bawah itu lagi namanya basa-basi. La basa bangai lagi. Apa bedanya Pak Ustadz? Kira-kira model ini. Saya lagi makan, kawan datang. Agak deh. Itu basa-basi. Itu basa-basi. Kalau ya tahalluk tadi, makan dulu. Aku masih kenyang. Minum. Ngajak nih itu tuh. Minum. Ya aku buru-buru. Serius aku bayar dah. Aku nak beli gulai bayar. Aku bayar. Dah usah lah, sudah aku bayar. Itu tahalluk berbayar. Apa yang sopan santun dari Pak Ustadz? Yang sopan santun, nyi tidak manggil kawannya, nyi manggil pelayan. Dek, apa? Sini, buat satu porsi lagi saat ini. Dibuat, taruh sini. Begitu selesai dia panggil, makan. Untuk siapa? Untuk awak lah. Wah, ngapa awak tidak ngece? Aku masih kenyang. Ya bungkus baik. Itu orang berakhlak. Nanya, apalagi orang Jawa. Ayo makan, besarek. Warag apa? Melilit perutnya dan enggaknya. Itu. Iya. Tapi kalau dia ada di situ, ini siapa yang makan? Kita, untuk siapa? Lah, untuk awak lah. Kita berdua sini nih. Wah, ya awak tidak ngece. Sudahlah, makanlah dulu. Aku ini buru-buru, ya makan dulu. Tidak mungkin nak bungkus tu makan. Itu akhlak. Itu. Kalau tahalluk tadi baru belajar. Nah, kita ini disuruh mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kita perilaku beragama sekaligus berakhlak. Baru itu namanya pribadi muslim. Maka tidak salah kalau orang dulu percuma sembahyang tongket-tongket, awak jedet itu. Ngapo? Dia rajin sembahyang, cuma tiap minta sumbangan itu. Segala masjid ke sini An-Nur, An-Nisa, segala an ke sini. Itu. Nyumbang tidak, tapi ngambil itu tuh. Nah ini itu.
Saya pernah dulu tuh, jadi begitu ada acara, aku ngecek ke anak Risma tuh, yang tidak nyumbang, sebut dalam acara tuh, sumbangan malam ini dari si anu, yang namanya tidak tersebut, artinya tidak nyumbang. Tidak perlu nak dikecekkan. Habis itu nyumbangnya sudah segonian kita ngajak sumbangan untuk hal demikian itu. Nah, kepribadian Muslim yang sempurna itu ada ciri-cirinya. Nah, baru ini pengajian yang terakhir. Jadi kalau nak membentuknya itu, iman itu nampak, iman perilakunya, akhlaknya itu pembersih daripada itu. Kita tuh tidak pacak sandiwara, batas sekali dua kali kita sandiwara. Kalau terus-terusan lita kita capek dewe. Nah, itulah akhlak. Pribadi Muslim tuh akhlaknya luar biasa. Nah, akhlak ini bisa terbentuk oleh lingkungan, bisa juga oleh pelajaran. Nah, alhamdulillah bertahap. Maaf, orang Jawa kalau kita tanya, Pak D, kalau pelabuhan tuh arah mana? Pelabuhan laut, pelabuhan gitu. Ya, oh monggo situ. Itu. Kalau orang Sunda pakai jempol ya, itu. Kang, kalau IAIN di mana? Oh, di dia. Itu bedanya. Coba tanya ke orang kita. Di mana Polda? Munculnya iya salah. Inilah akhlak. Karena dianggapnya itu tuh sudah biasa untuk hal yang demikian itu tuh. Nah, itu yang tidak kita rubah. Apa susahnya kita? Oh, ini nanti kalau lurus belok ke kanan itu. Kalau rumah angkatan laut namanya. Nah, kepribadian Muslim yang sudah terbentuk, apa cirinya? Yang pertama, akidahnya bersih. Apa akidah bersih? Tanpa campur yang macam-macam. Tapi alhamdulillah sekarang, mana pernah kita nengok orang berjimat lagi? Ngapo? Hilang ngerti kita. Kata yang buat jimat, ini kalau nak masuk WC tinggalkan. Kalau nak tidur taruh di tempat yang tinggi, jangan terlangkah. Kita masuk WC jimat tidak. Kita tidur di bawah, jimat di atas. Kita boleh terlangkah, jimat jangan. Iya. Gerot lah jimat daripada kita. Kita yang jago jimat, bukan jimat jago kita. Lemak berhenti. Dulu tidak ada terkaji saya itu, pokoknya dipakai. No, bertempelan. Anak orang dusun dulu minimal 3 benang ini. Ini hitam merah, nih itu. Gelangnya nih jerangau banglai itu. Ngapo? Jangan sampai diambil mak sumai. Ngatu. Kini tidak ada lagi. Itu yang maksudnya akidahnya bersih. Tapi orang masih, Pak Ustaz, bikin rumah ada tebu hitam, kundur sama pisang emas. Itu bukan syirik, itu doa. Bagian dari doa. Apa doanya? Supaya jaya laksana emas itu tadi, pisang emas itu boleh, tidak boleh pisang lain itu. Ngapa dipasang kundur? Supaya dingin. Ngapa tebu hitam? Tebu hitam tuh manis, lembut. Itu doa itu tuh, bukan syirik yang itu tuh. Kalau kita tidak paham gitu. Jadi akidah kita bersih. Tidak usah kalau orang pasang yasin di rumah penjaga setan. Setan mananya takut dengan itu tuh. Orang rumahnya itulah seperti setan pula. Gitu. Itu perhiasan, boleh-boleh saja itu. Yang kedua, ibadah yang benar. Ada ibadah tidak benar. Aduh, ngapo? Tidak jelas di mana tumak ninanya tuh ibadah tidak benar tuh. Salah satu rukun dari sholat tuh tumak nina. Ada kita tengok di Metro TV itu sembahyang 23 rakaat itu 7 menit pecinya.
Nah macam mana nak tumak nina tu? Sembahyang tu butuh waktu tumak nina. Ngapo kita galak lupa rakaat keberapa? Karena kita tidak paham ada rukun qaulinya. Rukun qauli itu yang mesti dibaca berbunyi. Misalnya sembahyang zuhur itu 4 macam ini mesti berbunyi bacanya. Yang pertama Allahu Akbar, takbir, mesti berbunyi, tak boleh. Tak boleh, mesti Allahu Akbar. Itu Al-Fatihah mesti berbunyi, tak boleh Allahu Akbar. Tak ada, mesti minimal kedengaran kita Alhamdulillah Rabbil Alamin, supaya konsen kita ke situ. Yang ketiga tahiyat mesti berbunyi at-tahiyatul mubarakatuh. Yang telunjuk berputar-putar tu Pak Ustaz, lah biarlah. Itu telunjuk orang. Ada juga yang turun naik tu Pak Ustaz, boleh, ada dalilnya tu gitu. Nah, ngapa kita pusing tu? Yang tidak boleh tu yang cak ini. Sini biarlah. Kita sibuk tengok telunjuk orang. Mana kita nak pusing itu? Yang keempat, Assalamualaikum. Tidak boleh. Sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun namanya. Ngapa kita galak tidak khusyuk? Karena tidak disebutkan. Mobil lewat tadi, ada apalah mobil tadi tu? Nak hilang. Makanya disebutkan dibunyi itu ibadah yang benar. Termasuk gerakannya. Mohon maaf, saya pengajian di Jalan Sadang tu minta belajar tentang sholatnya. Dia ngerti sholat, tapi banyak gerakan itu. Salah satu kekeliruan kita yang lanang, kan ada membungkus di dalam mukena, kita dah tahu. Kita ni banyak yang salah takbir. Takbir kita tuh rata-rata Allahu Akbar. Ini. Padahal dalam hadisnya saat takbir tuh dua telapak tangannya ngadap ke kiblat. Ini bukan kiblat, ini pipi kita. Nah, model ini boleh sejajar daun telinga, boleh sejajar bahu. Untuk tino lebih sopan sejajar bahu, tapi ngadap ke kiblat. Kita Allah. Nah, ini bukan kiblat itu. Jadi gini. Berarti tidak sah. Ini bukan perkara tidak sah, salah penempatannya. Rasul mengajarkan seperti itu. Kalau tangan boleh di sini, fikih kontemporer boleh. Sesak napas kau nengok Pak Ustaz, jangan nengok tangan orang. Balik kita ke dusun, Allahu Akbar kata gaya. Alangkah sego, tidak ada segonya, biasa macam biarlah. Ada dalilnya Imam Syafi'i punya ni. Ada yang lepas cak itu Imam Maliki. Cuma tidak baca. Subuh di sini, maghrib di sini. Tidak boleh. Itu mesti benar. Yang ketiga, akhlaknya baik. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada kedua orang tua, dan akhlak kepada sesama. Itu. Aku sebelum kesini tadi nonton Tino tu curhat di Facebook, gitu. Dia kasihan juga. Nyomete kemetenya tu nikah, tahu-tahu suaminya tu selingkuh dengan mak Tino tu. Ada kan? Ya Allah, digerebek orang dengan mertuanya tu. Woi, tegalau puluh lagi. Bukan anak tidak berbakti. Ada komen di bawah, masihkah surga di bawah telapak kaki ibu? Ibunya memang dari itu jalan. Ya macam-macam betul. Nah. Jadi akhlak yang baik dengan suami mesti berakhlak. Kita ni bapak-bapak banyak tidak paham dengan perempuan ini. Ternyata dibuka oleh Dr. Aisyah Dahlan. Otak kita dengan otak Tino tu beda. Lebih tebal otak Tino itu daripada otak lanang. Makanya Tino pacak ngerjakan 4 pekerjaan sekaligus. Itu ikan digoreng, baju dicuci,
tangannya nyiram, kakinya ngepel, pacok itu. Lanang ndak baca itu. Tapi resikonya otak tebal itu banyak ngece. Kita lanang nih paling banyak 7.000 kata sehari semalam. Lanang pengece itu 7.000 kata. Tino pendiam 24.000. Iya, pendiam itu. Jadi kadang-kadang kata kita tuh cak mano bebal unyul kata kita ya. Kita baru baliknya nanya, sudah makan ya? Belum kata kita kan. Ngulang lagi, belum nian. Ya masuk kita nang ngicu bini kita dewe kan. Iya belum kata kita. Ngulang lagi tuh, kalau diam. Belum dia buat itu, ngulang lagi. Lo mana makannya? Belum nian. Astagfirullahaladzim kata kita. Itu ngapo nan cukupkan 24.000 tadi. Ngulang pertanyaan tuh. Jadi kalau kita ribut bertengkar, jangan heran yang 10 tahun tuh diungkitnya lagi, karena memang bahannya banyak itu perempuan. Satu, yang kedua, memang penciptaan kita beda. Perempuan tuh dari Hawa. Kalau kita ngomong Hawa, mulutnya tidak pacak ngatup Hawa. Kita lanang ini dari Adam. Kalau ngomong Adam, mulutnya pasti ngatup. Kalau ada lanang cerewet cacino, itu salah keturunan. Nah ini akhlak kepada sesama model itu. Dulu mak kita kalau tidak negur orang tuh dicubitnya. Ada orang lewat kan, woi, ditengul orang lewat tuh kemana wak, itu orang itu kalau orang dulu kemana wak, itu diajari ini diam aja. Ini makanya kita tahu kita komplek itu satu komplek kita tidak tahu digebrek polisi ngapu narkoba. Nah ini kita tidak tahu. Yang berikutnya, ciri kepada muslim yang baik itu mampu untuk berusaha. Itu. Nah, salah satunya perniagaan itu. Ngapo itu? Kita punya duit 200 juta. 200 juta itu kena zakat malnya itu 5 juta harus kita keluarkan tuh. Tapi kalau 200 juta ini diputar untuk modal usaha, dapat untung 20 juta, yang 20 juta itu yang dizakatkan, bukan yang 200. 200 nya di modal usaha. Begitu Islam menganjurkan kita berusaha. Tabung di bank tidak akan beruntung, kita tidak. Ngapo? Bunga bank itu 3-4%, inflasi 7-10%. Manakah ada hasilnya? 2 kali lipat itu. Nah, investasi untuk itu berusaha. Yang kemudian muslim itu pola pikir yang intelek, berpikir maju. Macam mana perkembangan ke depan itu yang harus kita pilih. Tidak giliran kita, giliran anak kita, giliran anak cucu. Macam mana dia masuk sekolah-sekolah yang penghafal Al-Quran. Yang keenam, fisiknya kuat. Yang ketujuh, teratur dalam semua urusan. Ada manajemennya, ada pola-pola macam mana kita menata untuk rumah tangga. Kemudian efisien menjaga waktu. Wal asr innal insana lafi khusr illa. Dan kita terancam fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Yang sholat bercelaka, apalagi tidak sholat. Apa artinya? Yang lalai dalam sholatnya, mungkin menunda-nunda sholat, mungkin juga memang kadang sholat kadang tidak. Kemudian yang kesembilan, berusaha bersungguh-sungguh, menjanda wajanda. Siapa yang bersungguh-sungguh dapat janda. Yang ke-10, berguna kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kita ni bermanfaat, ada kemanfaatan itu orang lain itu. Tidak pacak nolong dengan duit, nolong dengan tenaga. Tidak pacak nolong dengan tenaga, tolong dengan doa. Tidak pacak nolong dengan doa, tolong dengan senyum. Ada kalau kita nolong. Karena apa? Kita ni hidup. Saya pernah di Ramur sedihnya.
Kelang 6 bulan mak baknya tuh meninggal. Anak tertuanya kerja di Jakarta. Adik yang kerja di Jakarta tuh 3 SMA, SMP, SD. Sambutan itu dia nyandanya. Dia nak nitip adik-adiknya, aku ke Bengkulu tidak ada loka katanya kan. Jadi adik-adik ini sekolah di sini tolong nian bapak-bapak, nangisnya sedih gitu dengannya tuh. 6 bulan kelang mak baknya meninggal. Saya ceramah, saya sampaikan, kalau kamu hidup seperti cara kami dulu, insya Allah kamu sekolah. Macam mana cara kami dulu? Jangan berat pantat, jangan berat tangan. Apa jangan berat pantatnya? Kita hidup bertetangga. Hari hujan, rumah depan tuh orang kantor galau. Kamu nengok, ambil pakaian, lipat. Wah, ini pakaian tadi hujan, maaf aku lipati. Sudah kamu makan belum? Wah, ambil gulai. Masuk tidak terkasih anak yatim macam itu. Kalau ada orang tamu pamit, wah boleh aku bikin teh, aku tengok wak sibuk, buat. Ada orang itu tuh. Jadi kalau kamu berat tangan sebenarnya susah gitu. Ada orang nak balik ke dusun, kamu tunggu rumahnya. Ngapa wak nak balik lebaran? Yo, aku nunggu rumah wak. Kalau wak percaya kunci kamar, aku biarlah tidur di ruang depan ni aja. Berani kamu? Berani wak. Ni belanja kau di dapur tu ada mie, ada telur. Wak balik 2 malam. Yo wak, balik ke sini lengkap mie sama telur. Ngapa tidak kamu makan? Wak kan cuma ngasih tahu di dapur ada mie dengan telur. Kata-kata salahnya gitu. Sebegitu jujur anak orang kan terkasih gitu. Alah, luar biasa. Nah ini kira-kira Bapak Ibu lama-lama ini tidak terasa kan? Terasa lah aku. Saya pikir demikian.